Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Nabila dan teman-teman saya, Raihana Syabiha dan Nopiana. Kami akan menjelaskan tentang penggajian manajemen PNS. Yang pertama, sistem penggajian PNS. Dasar hukum penggajian PNS adalah pasal 7 UU 887 Junto pasal 7 UU 43. Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagai telah diubah 11 kali, terakhir dengan peraturan pemerintah RI nomor 8 tahun 2009. Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Setiap PNS beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya. Sehingga dengan demikian, ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji baru dapat dikatakan layak apabila cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Yang dimaksud dengan kebutuhan minimum adalah sejumlah uang atau penghasilan lainnya yang seharusnya diterima oleh seorang PNS, sehingga ia dapat hidup layak beserta keluarganya dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan anak, rekreasi, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya. Sistem penggajian di Indonesia saat ini adalah pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya terus-menerus. Komposisinya yaitu gaji pokok plus tunjangan dikurang potongan yang sah. UU 8 tahun 1974 menyatakan bahwa setiap pegawai berhak memperoleh gaji yang layak sesuai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kemampuan negara berupa faktor keuangan negara masih mendominasi dalam penentuan penghasilan pegawai negeri sipil. Bagi PNS pusat dibebankan pada APBN, bagi PNS daerah dibebankan pada APBD. Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel hendaknya mencerminkan 5 hal pokok, yaitu 1. Upah atau gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan atau tugas. Yang kedua, kenaikan gaji hendaknya disebanding dengan peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu PNS. Yang keempat, peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen. Dan yang kelima, adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raihana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Syabiha dengan NIM 01017000369. Saya akan menjelaskan tentang sistem penggajian dalam PNS, yaitu sistem skala gabungan yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem gabungan, gaji pokok ditentukan sama yang berat mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. Sistem skala ganda atau sistem gabungan baru dapat dilaksanakan dengan memuaskan bila sudah ada analisa jabatan, klasifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. Setiap PNS berhak menerima gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji baru dapat dikatakan layak apabila cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum terdiri dari kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan non-fisik minimum, yang termasuk unsur gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Gaji pokok PNS adalah gaji yang tertuang dalam daftar skala gaji pokok PNS yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila 1. Telah mencapai masa kerja golongan gaji yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. 2. Nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Kenaikan gaji berkala PNS dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila 1. Nilai DP3 rata-rata sedang atau kurang.
2. Dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Kemudian, kenaikan gaji istimewa dapat diberikan kepada PNS apabila 1. Ditetapkan sebagai pegawai teladan oleh pejabat yang berwenang, dan 2. Nilai dalam DP3 untuk semua unsur dalam amat baik. Sekian penjelasan saya tentang sistem penggajian gabungan dalam PNS. Terima kasih. Jenis-jenis tunjangan PNS. Yang pertama, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin, lazimnya tunjangan ini paling besar yang diterima oleh PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. 2. Tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Sementara jika suami atau istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangannya hanya diberikan kepada salah satunya saja dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. 3. Tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak pun diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yaitu anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. 4. Tunjangan makan. Besar tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK-2/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan kepada PNS di jenjang eselon. 6. Perjalanan dinas. PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas keluar kota, bahkan terkadang keluar negeri. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim, dikenal sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. Komponen perjalanan dinas antara lain uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. 7. Tunjangan beras. Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti uang untuk pembelian beras atau makanan pokok oleh pegawai. Tunjangan ini diberikan kepada PNS dan pensiun atau penerima tunjangan yang bersifat pensiun. Besarnya tunjangan beras adalah 7.424 per kilogram. Nominal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan beras pada tahun 2013 yang berjumlah 6.750 per kilogram. Besarnya tunjangan beras adalah 10 kg untuk setiap anggota keluarga. 8. Tunjangan umum. Tunjangan umum adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Ketentuan tentang tunjangan ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2016. Berikut besar tunjangan umum PNS. Golongan keempat sebesar 190.000, golongan ketiga sebesar 185.000, golongan PNS kedua sebesar 180.000, golongan PNS pertama sebesar 175.000. Sekian penjelasan kami tentang penggajian dan tunjangan PNS. Terima kasih.